Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung, Buya Haji Risman Mutar, dan ada Bapak Furqan. Pak Furqan ini bendara kita, Buya. Ya. Buya, ini orang miskin ini perlu juga nggak, Buya? Dia bayar zakat fitrah, Buya. Orang dia nggak punya, Buya. Oh iya. Dia kan penerima. Iya. Nah, dia penerima masa dia bayar juga? Nah, ini gimana, Buya? Oh iya. Nah, kira-kira bayar juga nggak dia nih, Buya? Terima kasih. Ini kita belum puasa, tapi pertanyaan udah zakat fitrah ya. Iya, Buya. Ya tapi tidak apa-apa, ini barangkali penting juga ini sebagai wawasan ya. Wawasan ya. Ya, begini sebenarnya Pak Satriawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pemirsa. Di mana saya berada, kami ingin menjelaskan bahwa sebetulnya berbeda dengan zakat mal. Beda ya? Dengan zakat lain-lain itu, dengan zakat perdagangan, rikas dan sebagainya. Itu zakat fitrah ini zakat sebetulnya zakat yang diwajibkan pada setiap diri. Jadi seorang bapak ibu misalnya, seorang ibu melahirkan pada malam hari raya Idul Fitri sebelum apa itu, sebetulnya dia wajib memberikan zakat, membayarkan zakat anaknya yang melahir itu. Jadi zakat ini untuk semua orang. Semua orang ya. Untuk semua orang, tidak pilih orang kaya, orang miskin. Karena tidak ada haulnya. Tidak ada nisabnya. Ada ya. Tidak ada nisabnya. Jadi semua orang wajib membayarkan zakat. Nah, ya pokoknya hidup. Tapi kalau sebelum meninggal ya enggak wajib. Jadi wajibnya itu zakat fitrah itu adalah setelah matahari terbenam di hari terakhir. Katakanlah puasa kita 29 hari. 30 hari terakhir itu setelah berbuka itu, maka itu sudah masuk pada satu Syawal, maka itu sudah wajib membayarkan zakat fitrah. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak tadi, apakah orang miskin juga wajib? Nah, begini Pak, sebetulnya kita kenal dulu zakat fitrah itu apa gitu ya. Nah, Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang sangat masyhur dan barangkali semua orang hafal itu, mengatakan zakatul fitri tu'matul masakin wa tuhlatul saim. Zakat fitrah itu tu'mah lil masakin. Itu adalah untuk memberi makan orang miskin. Wa tuhlatul saim, dan membersihkan orang yang puasa. Mungkin membersihkan daripada dosa, membersihkan daripada sifat kikir dan sebagainya. Kemudian dalam hadis itu dikatakan selanjutnya, man addaha qabla shalah, barang siapa yang membayarkan zakat fitrah itu sebelum salat, faya zakatun makbulah, itulah zakat yang diterima. Man addaha ba'da shalah, barang siapa yang memberikannya setelah salat, ya, maka faya sadaqatun minas sadaqat, yaitu hanya menjadi sedekah saja. Bukan ada artinya. Ya, dia akan diberikan reward juga, pahala juga, tapi tidak menyelesaikan kewajiban zakat fitrahnya. Jadi oleh karena itu, nah sekarang begini, sekarang yang di zakat fitrah itu tidak ada pakai asnaf banyak-banyak. Tidak sama seperti asnaf surat Taubah 60. Karena zakat fitrah ini diwajibkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa. Nah, Syahrir Ramadan itu kalau saya nggak salah, ini disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Sedangkan zakat itu nanti pada tahun keempat. Ya oleh karena itu dia tidak termasuk kepada, belum lagi ada kewajiban zakat fitrah, belum lagi ada surat Taubah 60, ini zakat fitrah ini sudah ada. Nah, zakat fitrah ini tujuannya jelas untuk memberi makan orang miskin. Jadi tidak boleh zakat fitrah misalnya di masjid, lalu ini dikeluarkan sebagian untuk ini, sebagian untuk beli tikar masjid, nggak boleh. Untuk perbaiki alat pengeras suara, nggak boleh. Zakat fitrah itu semuanya untuk orang miskin. Jadi oleh karena itu, nah yang perlu difahami adalah, nah orang miskin itu, ya, orang miskin itu ketika dia menerima zakat, ya bisa saja dia hari itu menjadi kaya, Pak. Mungkin dia zakat barangkali mungkin 10-20 zakat, mungkin dikasih, dia mendapatkan ada sesuatu kelebihannya. Pada hari raya Idul Fitri, sebelum sholat Id, dia mempunyai kekayaan, mempunyai sesuatu yang lebih daripada kebutuhan hari itu, maka dia juga wajib membayarkan zakat fitrah. Jadi bukan bebas, Pak. Bukan bebas ya? Bukan bebas, tidak ada pengampunan untuk orang miskin kalau dia hari itu mampu. Jadi orang yang diwajibkan zakat fitrah itu adalah orang yang pada hari
pagi-pagi al-fitr musola itu mempunyai kelebihan harta yang dimiliki untuk kebutuhan di sini, maka dia wajib berzakat itu Pak, itu yang penting. Jangan nanti ada orang miskin punya alasan saya miskin kan wajib zakat fitrah. Memang kalau memang Anda lagi miskin nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau Anda sudah dapat zakat fitrah dan mungkin barangkali sudah 1 karung 2 karung di rumah, itu kan tidak miskin lagi. Artinya pada waktu dia sudah memiliki sesuatu yang lebih daripada kemampuan untuk hari itu. Nah, cuman yang penting itu memang sebetulnya kenapa? Ya, kenapa diberi zakat fitrah pada orang miskin itu sebelum apa? Supaya Allah Rasulullah mengatakan aghnuhum an fi hadzal yawm. Jangan sampai di hari raya itu masih ada orang miskin yang berkeliaran, minta-minta karena tidak ada yang dimakan, sebetulnya. Cuman sekarang ini kita lihat juga ada juga berkeliaran karena hari raya itu banyak orang yang mau sedekah. Malah habis hari Idul Fitri itu malah itu banyak berbaris di lapangan. Di masjid berbaris orang miskin. Sebetulnya pemandangan itu tidak sunnah, tidak boleh. Pada hari itu tidak ada orang yang sebetulnya boleh lagi minta-minta. Kenapa? Karena mereka sudah cukupi dengan zakat fitrah. Begitu Pak. Nah, jadi ini supaya kita pahami. Jadi tidak ada kebebasan bagi orang miskin untuk tidak berzakat fitrah kalau dia pada hari itu memiliki sesuatu makanan atau apa yang lebih daripada kebutuhannya hari itu. Demikian, terima kasih Pak. Baik, pemirsa Spirit of Dakwah sangat jelas sekali. Siapapun kita maka wajib membayar zakat fitrah meskipun orang miskin sekalipun. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.